Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasarul ulama al-ulama wa zabbatana ma'ana siratil mustaqim al-hudama wa ja'ala maqaman min a'la maqam. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat dan mahfuzi dimanapun kalian berada, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mukallaf, kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sholat 5 waktu, melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan zakat dan yang lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaan ibadah tersebut, kita diharuskan untuk belajar sedikit demi sedikit agar semua yang kita lakukan, amal ibadah kita itu ikhlas hanya untuk Allah semata. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau mengatakan di dalam kitab Hasyiah Ujaironi bahwasanya derajat ikhlas itu ada 3 tingkatan. Nah, ini nanti bisa kita buat untuk muhasabah, untuk introspeksi diri kita, ibadah kita itu masuk tidak ke dalam tergolong ikhlas yang tingkatan beberapa, atau mungkin belum sampai dikatakan ikhlas. Beliau mengatakan dalam kitab Hasyiah Ujaironi, qala Syekhul Islam darajatul ikhlasi salasun ulya wa wusta wa dunya. Beliau mengatakan bahwasanya derajat ikhlas itu ada 3. Yang pertama adalah derajat yang paling tinggi, derajat mulia. Kemudian yang kedua adalah derajat wusta atau derajat tengah-tengah. Kemudian yang paling bawah ialah derajat dunia, yang mana paling bawah lagi. Kemudian apa derajat ikhlas yang paling tinggi? Dia mengatakan fal ulya an ya'mala al-'abdu billahi wahdahu imtisalan bi amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyyatihi la tama'an fi jannatihi wa la khaufan min nar. Dia mengatakan bahwasanya dikatakan ikhlas yang tinggi, derajat ikhlas yang paling tinggi ialah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan murni, ibadah dilakukan hanya untuk Allah semata, dan juga tunduk atau patuh atas perintah yang sudah Allah berikan kepada mereka, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah dengan penghambaan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwasanya derajat yang paling tinggi itu ialah ketika seorang hamba benar-benar beribadah hanya untuk Allah, tanpa mengharapkan embel-embel yang lain, tidak mengharapkan masuk surga, dan tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka. Artinya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tingkatan yang paling tinggi ini kita
Orang muslim yang mukallaf itu harus membersihkan niat kita. Jangan sampai ada niatan untuk dilihat orang lain, agar dapat pujian dari orang lain. Jadi kita bersihkan dari hal-hal yang seperti ini. Tidak karena pengen dilihat orang lain, tapi karena semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tingkatan ini juga kita bagaikan seorang Buddha, yang mana seorang Buddha ketika diperintah oleh tuannya dikasih balasan ataupun tidak, dikasih upah atau tidak, ya pasti kita melaksanakannya. Nah, kita ini hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya hamba harus patuh dengan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada kita, tanpa mengharapkan embel-embel yang lain. Ini selaras dengan yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau mengatakan, qala Rabi'ah al-Adawiyah, ma'abartuka to'man fi jannatika wala khawfan min narika innama abartuka imtisalan li amri. Ini Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan bahwasanya sesungguhnya ibadahku kepada Allah tidak mengharapkan mendapatkan surga, dan juga tidak dikarenakan takut atas siksa neraka. Tapi ibadahnya Rabi'ah al-Adawiyah ini semata-mata imtisalan li amri, patuh tunduk terhadap apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita atau kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah seorang tokoh sufi. Beliau ibadahnya tanpa mengharapkan surga dan juga tanpa mengharapkan dijauhkan dari neraka. Hanya ikhlas beribadah untuk Allah semata. Kemudian beliau melanjutkan di tingkatan ikhlas yang kedua. Di tingkatan ikhlas yang kedua ini beliau mengatakan wal wusta ya'mala al-'abdu li sawabil akhirah. Seorang hamba ini beribadah kepada Allah, hanya untuk Allah, tapi ada kemauan yang lain, yaitu mendapatkan pahala di akhirat nanti, ataupun mendapatkan balasan di akhirat nanti. Di tingkatan ini, di tingkatan yang kedua, seorang hamba itu tetap beribadah hanya untuk Allah, namun ada tambahan yang lain, yaitu mendapatkan pahala ataupun ganjaran di akhirat nanti. Entah itu nanti ganjarannya ataupun pahalanya dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksa kubur, dimudahkan masuk surga ataupun yang lainnya, ataupun cobaan-cobaan di akhirat nanti. Intinya beliau yang beribadah ini, seorang hamba ini menginginkan untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Wa min hadza qaul mu'allifi ka ghairihi rajian bidzalika. Ini seperti halnya yang biasa dikatakan oleh seorang mu'allif atau pengarang kitab, bahwasanya beliau ini selalu mungkin di akhir-akhir kitabnya beliau mengharap dengan beliau mengarang kitab semoga bisa mendapatkan pahala di akhirat ataupun yang lain. Ibadah-ibadah kita, sholat kita, 5 waktu kita, dan yang sebagainya,
Ini kita harapkan semoga dengan kita sholat 5 waktu ataupun yang lainnya itu bisa mendapatkan pahala di akhirat nanti ataupun balasan di akhirat nanti. Tetap kita beribadahnya hanya untuk Allah, tapi ada embel-embel untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Ini termasuk juga ke dalam ikhlas, tapi ikhlas yang nomor 2, yaitu yang tengah-tengah. Bedanya apa? Bedanya dengan yang nomor 1 ataupun yang ialah kalau di tingkatan paling tinggi itu semata-mata hanya untuk Allah. Tapi kalau di tingkatan yang kedua ini hanya untuk Allah, tapi masih ada keinginan yang lain agar dimudahkan mendapatkan pahala di akhirat nanti. Entah itu dijauhkan dari api neraka ataupun mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan derajat ikhlas yang ketiga. Beliau mengatakan wad dunya ya'mala abdul ikrami minallahi fid dunya wassalamati min afatiha. Beliau mengatakan bahwasanya untuk derajat yang ketiga, derajat yang paling rendah ialah ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan maksud, dengan tujuan dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan oleh Allah, dan dijauhkan dari cobaan-cobaan yang ada di dunia. Contoh saja, mungkin kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha kita laksanakan, tetap kita niatkan lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain, kita melaksanakan sholat duha ini agar bisa mendapatkan rezeki yang banyak, bisa dimudahkan rezekinya. Ini termasuk juga ke dalam ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Dia menginginkan bahwasanya kemuliaan di dunia, ataupun kita melaksanakan membaca surat Al-Waqiah untuk dilapangkan rezekinya, ataupun kita melaksanakan sholat malam agar bisa mendapatkan kemuliaan di dunia. Nah, ini juga termasuk ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah, karena beliau seorang hamba tersebut beribadah dengan meminta imbalan kenikmatan yang ada di dunia ini. Maka dari itu, ayolah kita bersama-sama muhasabah diri kita itu termasuk yang mana? Apakah kita termasuk tingkatan ikhlas yang pertama, atau tingkatan ikhlas yang kedua, atau malah tingkatan ikhlas yang ketiga? Kemudian beliau mengatakan bahwasanya maka dan perbuatan lain yang tidak sama ataupun selain dari pembagian yang tiga itu, maka bisa dikatakan riya. Karena mungkin orang tersebut ibadah karena pengen dipuji orang, ibadah karena pengen dilihat orang, atau yang lain sebagainya, maka status ibadahnya bukan lagi ikhlas tapi riya. Maka dari itu, ayo kita lihat kita masuk yang mana, kemudian bisa kita evaluasi diri, kita perbaiki ibadah-ibadah kita yang kemarin, kita ikhlaskan lagi agar bisa berada. Itulah sedikit pembagian dari ikhlas ibadah kita. Apakah
kita sudah termasuk di dalamnya atau sama sekali tidak di dalamnya. Maka semoga dari penjelasan 3 tingkatan ikhlas ini bisa menjadikan kita lebih paham bagaimana seharusnya kita ibadah kepada Allah. Apakah kita harus mengharapkan ataupun sama sekali tidak perlu mengharapkan, hanya tunduk saja. Kalau diperintah, yang mengikut apa yang diperintah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.